Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi karena mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Peringatan bagi warga Pasaman Barat, kasus pencabulan meningkat tajam pada tahun ini. Bebas denda pajak, ratusan pemilik kendaraan antre panjang di kantor Samsat. Seorang paman di kota Pariaman tega mencabuli keponakannya sendiri. Perlakuan tak eloknya ini dilakukan dengan modus mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000. Peristiwa itu terungkap saat korban mengadu ke ibunya. Sang ibu yang naik pitam melaporkan perbuatan saudara kandungnya itu ke polisi. Polisi yang mendapat laporan menindaklanjutinya dengan segera. Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi menangkap di rumahnya di Kecamatan Pariaman Utara. Meski tidak memberikan perlawanan, namun pelaku berupaya berkelit. Tapi polisi tak percaya begitu saja dan membawanya ke Mapolres guna diperiksa secara intensif. Dalam keterangan polisi, pelaku merupakan paman dari korban sendiri yang melampiaskan nafsu bejatnya di dapur rumahnya saat korban sedang bermain dengan anaknya di teras rumah. Akibat perbuatan itu, korban menangis kesakitan dan mengadu ke ibunya. Nah, kemudian pelaku membuka dompetnya, kemudian diambillah uang 5.000. Nih, uang jajan buat A. Kemudian A mengambil uang tersebut. Setelah mengambil, kemudian pelaku memegang pinggangnya korban. Megang pinggang, kemudian megang bagian telinga. Nah, pada saat itu korban menangis. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam adat istiadat Minangkabau, seorang paman atau mama adalah tempat kemenakan berlindung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sepanjang tahun 2024 ini, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah memutus 31 perkara yang terdiri dari 11 perkara narkoba, 5 perkara pencabulan, 5 perkara pencurian, dan perkara lainnya. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, perkara pencabulan meningkat dan yang menjadi korban terbanyak adalah anak-anak. Pencabulan rata-rata dilakukan oleh orang dekat korban, seperti ayah tiri, paman, dan tetangga korban. Hal itu disampaikan Kajari saat memusnahkan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di halaman Kejari Pasaman Barat pada Rabu pagi. Terdiri dari 31 perkara. Perkara tindak pidana narkotika sebanyak 11 perkara, pencurian 5 perkara, sama dengan pencabulan juga 5 perkara yang trennya meningkat. Volume perkaranya terutama bagi korbannya adalah anak di bawah umur, yang pelakunya adalah ayah tiri orang terdekat. Meningkatnya kasus pencabulan selama tahun 2024 ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat Pasaman Barat untuk bersama-sama mencegahnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Nah, untuk itu dapat kami laporkan. Ratusan warga Padang antre panjang di sudut ruangan pendaftaran pembayaran pajak di Samsat. Pemandangan ini terlihat lebih ramai dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan
karena adanya kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menggratiskan denda pajak. Artinya, warga yang terlambat membayar pajak mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun hanya diwajibkan membayar pajak tahunan saja tanpa harus membayar dendanya. Debbie, salah seorang wajib pajak yang beralamat di Ayapacah, pinggiran Kota Padang, mengatakan, sepeda motor yang biasa dikendarainya untuk bekerja telah menunggak pajak hingga 5 tahun. Saat ini, ia sengaja datang ke Samsat untuk membayar pajak, sekaligus memperpanjang masa berlaku nomor plat polisi kendaraannya. Saya sebagai masyarakat terbantu dengan adanya kebijakan ini, soalnya faktor ekonomi kan, saya nggak bisa bayar pajak tiap tahunnya. Nah, ini ada pemutihan untuk bayar. Ibu sendiri kendaraannya sudah berapa lama matinya? 4 tahun. 4 tahun. Berarti sekarang yang ibu bayar cuman Pokoknya aja. pokoknya aja. Dendanya berarti enggak ya? Ya, bantu sekali. Yulia Sari, wajib pajak lainnya juga mengatakan, dengan diadakannya pemutihan denda pajak, ia tidak perlu menunggu hingga tahun depan untuk menggenapkan bayar pajak kendaraannya yang telah jatuh tempo sejak beberapa bulan lalu. Selain itu, ia juga memuji kinerja Samsat Padang yang dianggap lebih baik dalam melayani dibanding masa sebelumnya. Meringankan masyarakat mungkin Pak, yang orang yang udah telat 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi karena ada pemutihannya bisa kebantu. Adik sendiri mungkin telat pembayarannya? Ya, Telat berapa tahun? cuman 2 bulan. 2 bulan. Tapi terbantu ya dengan adanya pemutihan ya? Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan mulai dari tanggal 21 Agustus hingga tanggal 30 September 2024. Robiham melaporkan dari Padang. Paden, kedua, Paden, sampai Paden, kan ada putih di dalam. Seorang teman Fadil memanggil-manggil namanya di Pantai Padang Selasa pagi. Berulang-ulang teman bocah 6 tahun yang hanyut terseret arus di Pantai Padang itu menyeru namanya dengan lantang. Bahkan sambil berteriak-teriak, temannya itu memegang sandal Fadil dan memintanya untuk muncul ke daratan. Hal ini dilakukannya agar tubuh Fadil segera ditemukan oleh tim SAR. Entah teriakan itu manjur, entah kebetulan, pencarian Fadil membuahkan hasil. Tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet melanjutkan pencarian terhadap seorang anak yang hilang terseret ombak di kawasan Pantai Padang, pusat Kota Padang, pada Selasa siang. Upaya pencarian dilakukan dengan cara menyisir pinggir pantai hingga ke tengah lautan. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil. Korban atas nama Fadil yang berusia 6 tahun 8 bulan itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tak jauh dari lokasi awal tempatnya dinyatakan hilang. Kematian Fadil disambut tangis keluarganya. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi. Ditemukan almarhum ini sekitar 1 meter dari pertama dia tenggelam dalam kondisi MD. Meninggal dunia berarti? Meninggal dunia. Lalu dibawa kemana? Langsung korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Anaknya namanya? Anaknya namanya Fadil. Berumur 6 tahun 8 bulan. Diseret ombak nama apa? Diseret ombak, kemarin diseret ombak jam 6 sore. Korban dinyatakan hilang terseret ombak saat mencoba mengejar sendalnya yang terbawa arus ke tengah laut sewaktu asyik bermain sepak bola bersama temannya. Alfi melaporkan dari Padang.